Air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah cahaya darah mengalir deras. Pada akhirnya, gelombang aroma darah yang tebal melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam. Bukan saja dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya sudah mulai berputar dengan cepat pada saat ini. Dia tampaknya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao. Ya, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tidak terduga bahwa dia masih bisa merasakannya pada saat ini. Xiao Yan, masukkan genangan darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi seorang pria tua berambut putih, tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan tua ini samar-samar berisi harapan yang samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat membandingkannya saat itu dalam hal prestasi, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia merasakan bahwa tantangan yang gagal dilaluinya mungkin diselesaikan oleh keturunannya dari yang lebih muda. Generasi Xiao Yan menghirup udara dalam saat ia mempelajari penampilan lansia Xiao Xuan. Dia sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk merasa emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah meneruskan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah untuk tidak menolaknya. Sebaliknya, dia perlu menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan untuk klan yang menurun ini. Xiao Yan gege, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya ketika dia mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Sejumlah helai energi darah yang mengalir deras menusuk tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menyerbu tubuhnya. Mendesis, rasa sakit yang intens tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera berubah pucat. Seteguk udara dingin tanpa sadar terhirup. Awalnya mungkin agak menyakitkan. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membasuh darah biasa di dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam diri Anda. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di sampingnya berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Ya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan giginya dan dengan kuat menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang hebat ini. Segera kelemahan ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan kelopak matanya turun sedikit tanpa sadar. Kamu tidak bisa menjadi tidak sadar. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan ke batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao sudah benar-benar menghilang. Karena itu, mustahil untuk menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lainnya. Kami hanya dapat menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan berteriak dengan keras ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan secara bertahap lebih rendah. Xiao Yan bergidik ketika mendengar tangisan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang intens dan kondisinya yang sangat lemah. Xiao Yan bergidik ketika mendengar tangisan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang intens dan kondisinya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping kolam darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya ketika dia melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Sun Er, yang berada di samping kolam darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya ketika dia melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode luar biasa karena keadaan luar biasa. Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengubah darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan akan bertahan lama. Waktu berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di kolam darah ini selama 10 hari ini. Setelah membersihkan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya begitu pucat hingga menakutkan. Jika nafas yang lemah masih belum ada lubang hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup. Sun Er mengamati perubahan pada Xiao Yan selama 10 hari dari samping kumpulan darah ini. Hatinya terasa seolah-olah sedang dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan terasa mengerikan setelah menyaksikan orang yang dicintainya berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan mata kepala sendiri. Xiao Xuan lebih tenang saat menonton perubahan Xiao Yan, tapi hatinya masih sedikit khawatir.
Mengubah darah memiliki beberapa risiko yang melekat karena orang yang mengubah darah berada pada posisi terlemah. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, seseorang akan turun ke kondisi berbahaya. Jika nafas terakhir ditelan, orang itu akan benar-benar berubah dari nafas terakhir menjadi orang mati. Ledakan. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah tenang tiba-tiba mengeluarkan suara setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dari tengkorak, berada di tengah-tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil, sekali darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah dibebaskan dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahan. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah menembak ke kolam darah. Fizz fizz, fizz fizz. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini masuk ke dalamnya. Gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiao Yan, mengikuti pori-porinya dan terus menuangkannya. Setelah menuangkan darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan warna kemerahan. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Saat situasi berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya, "Penatua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang Anda segel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiao Yan Gege, kekuatannya akan tiba-tiba melambung, bukan?" "Ya." Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum ketika berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan." Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini dapat menimbulkan hambatan besar ketika maju ke kelas Dou Sheng jika mereka tidak dikontrol dengan baik. Namun, Xiao Yan harusnya sudah menyadari hal ini. Karena itu, ia akan memilih metode yang paling rasional. Percaya Pak, percaya padanya. Sun Er mengangguk pelan. Hatinya memang agak khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat luar biasa. Energi akan cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melonjak ke puncak kelas Dou Zun dalam sekejap, tetapi jika ini terjadi, peluang Xiao Yan untuk naik ke kelas Dou Sheng di masa depan akan diabaikan. Itu tidak layak dalam jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak luar biasa. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia biasanya rasional. Dia cukup berhati-hati tentang energi eksternal semacam ini. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa dia siap untuk masalah ini dari cara dia jarang akan membiarkan dirinya untuk mengkonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun menjadi seorang alkemis. Selanjutnya, mari kita tunggu sampai perubahan darah selesai. Kemungkinan ini akan memakan waktu lama. Xiao Xuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di samping juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap kolam darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya santai dan memasuki kondisi latihannya. Aula kuno itu benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak yang terus bergema. Satu mulut dengan cepat berlalu di tengah keheningan ini. Mendesis, gelembung darah terus bergolak di dalam kolam. Kulit Xiao yang telah pulih dari penampilan masa lalunya dan tampak seperti penuh dengan kehidupan. Seseorang masih bisa melihat banyak sekali untayan darah melonjak keluar dari sekelilingnya ketika mereka mengalir ke tubuhnya. Setelah menuangkan energi ini, aura Xiao Yan secara bertahap melonjak. Bang, keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung-gelembung darah yang berputar di dalam kolam tiba-tiba berhenti ketika sebuah ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu emas aneh menyebar dari tubuh Xiao Yan dan memblokir jejak darah. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di sebelah kolam darah untuk membuka mata mereka. Mereka tertegun ketika melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er kaget saat dia menatap cahaya ungu keemasan. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius terpancar dari Xiao Yan. Dia belum pernah merasakan aura semacam ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu keemasan ini. Matanya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Beberapa saat kemudian, sebelum dia menepuk kedua tangannya, suara yang dipenuhi dengan kejutan keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Bab 1362, Penggabungan Darah. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Sun Er juga terkejut ketika dia mendengar suara tertegun Xiao Xuan. Dia bertanya dengan agak tidak pasti, ada apa ini? Naga Phoenix jarang muncul dalam sejarah benua Douqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat tidak terbiasa dengan istilah ini.